Halo semuanya, balik lagi. Jadi hari ini kita bakal bahas teori terbaru kita, yaitu The Ghost. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena selama 10 bulan saya nggak pernah upload. Dan itu sebenarnya sekitar 1 tahunan kali ya, hampir setahun. Dan itu aku bener-bener minta maaf banget karena nggak upload selama itu. Dan tenang aja, hari ini kita bakal bahas teori terbaru kita, yaitu The Ghost, atau lebih dikenalnya dengan bahasa Indonesia yaitu hantu. Siapa sih yang nggak kenal sama hantu gitu kan? Kan kita kan hidup berdampingan sama mereka gitu. Pasti kalian tahu lah. Jadi kita akan bahas tentang The Ghost menurut page-nya Gravity Falls. Dan untuk hari ini sebenarnya The Ghost tuh ada banyak ya page-nya di buku ini. Jadi mungkin sekitar 6 kali ya. Hari ini saya bakal bahas yang pengertian The Ghost-nya, baru jenis pertama dari The Ghost. Sebenarnya jenis The Ghost-nya ada banyak, jadi saya bakal bahas yang pertama dulu, oke? Dan kita akan mulai dari page yang sebelah kiri. Oke, kita mulai dari halaman yang sebelah kiri. I feel myself weary from months of exhaustive research, and although I have found many incredible things, the grand unified theory of weirdness eludes me. Nah, jadi maksudnya si Ford ini, dia itu tuh lelah karena sudah berbulan-bulan melakukan research gitu, kayak penelitian yang melelahkan gitu. Nah, walaupun dia menemukan hal-hal yang menakjubkan atau luar biasa, tapi the grand unified theory of weirdness ini selalu menghindari si Fordnya gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu the grand unified theory of weirdness itu, nanti saya bakal jelasin karena itu beda lagi gitu, karena bakal lebih panjang lagi gitu. Oke. Terus, I need to get away and clear my head before I can make any meaningful progress on my theory. Nah, jadi sorry, saya agak serak karena sebenarnya saya lagi flu. Jadi mohon maaf kalau saya suaranya agak hilang gitu ya. Nah, pokoknya si Ford ini harus menjernihkan pikirannya sebelum melanjutkan kemajuan penelitian teori untuk selanjutnya gitu. Nah, jadi ada local lumberjack boyish dan corduroy. Jadi kalau boyish itu sebenarnya ada dua arti ya. Ada yang artinya kekanak-kanakan atau kelaki-lakian. Tapi kalau dilihat dari badannya Dan Corduroy sih, karena kekar mungkin kelaki-lakian mungkin ya. Nah, Dan Corduroy ini itu kok kalian nggak tahu, dia tuh bapak dari Wendy Corduroy atau yang disukai sama Dipper. Oke. Jadi Dan Corduroy ini tuh owns a majestic cabin in the most remote part of the woods. Nah, jadi si Dan Corduroy ini punya cabin yang megah gitulah di hutan yang terpencil gitu. Nah, it has been in his family for generation but sits unused. Maksudnya adalah si cabin megahnya ini tuh kayak sebenarnya udah kayak turun temurun gitu buat keluarganya, tapi udah jarang dipakai gitulah intinya. Nah, abis itu, he hemmed and hawed when I asked to stay there for a few nights. Nah, jadi waktu si Ford ini kayak minta request kalau dia mau nginep selama beberapa hari gitulah. Tapi si Dan Corduroy itu kayak nggak mau gitu, kayak nolak, bener-bener nolak banget gitu. Tapi setelah si Fordnya ini, but after paying him so handsomely for the construction of my own humble cottage, he was obliged to agree. Dan akhirnya setelah itu si Ford itu bayar dengan uang yang lumayan banyak, dan akhirnya si Dan Corduroy itu kayak setuju gitulah. Nah, abis itu he did however warn me to lock myself in my bedroom before the stroke of midnight or else risk losing my very soul. Sounds like he's been inhaling too much sawdust. Nah, jadi maksudnya adalah kan dia udah setuju nih si Dan Corduroy-nya. Terus si Dan Corduroy bilang ke Ford kalau malam-malam tuh harus, pokoknya kamarnya tuh dikunci lah pintunya gitu, karena bisa saja nanti malam-malam nyawa kamu hilang gitu lah intinya. Dan dia ngomongnya suaranya tuh kayak kena serbuk gergaji gitu, karena kan dia kan lumberjack kan. Kalau kalian nggak tahu, lumberjack itu kayak tukang kayu gitulah yang motong-motongin kayu di hutan. Nah, jadi off to the cabin for some rest and relaxation. Dan akhirnya si Ford ini dia masuk ke cabinnya untuk istirahat dan relaksasi kayak gitu. Oke, dan di bawah ini kalian bisa lihat ya, di sini tuh ada simbol. Ini adalah alchemist symbol sebenarnya. Ini pokoknya nantilah bahasnya. Jadi kita lihat dan tulisan di bawah sini ada where my eyes playing with tricks on me must try not to think about it. Nah, jadi si Ford ini kayak ngelihat hantu gitu lah di pojok di kuburan gitu. Sorry ya, itu ada suara motor, kalau misalnya kedengaran maaf banget. Oke. Jadi dia bilang kayaknya mata saya ini yang aneh atau gimana, ngeliat sesuatu lah gitu di pojok. Tapi dia bilang, ya saya gak usah pikirin lah hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Terus ini ada Gravity Falls Cemetery, jadi pokoknya ini kuburan di Gravity Falls gitulah. Oke, kita lanjut ke page yang sebelah kanan. Oke,
Kita lanjut ke halaman sebelah kanan. So, ghost atau hantu. I now know why Dan feared lending me this cabin. It is exceedingly haunted. But if there is one thing I know about hauntings, it is that they always have a reason of some kind. Nah, maksudnya adalah si Forte bilang kalau, oh ternyata saya tahu nih kenapa si Dan ini bener-bener kayak nolak banget untuk si Fordnya nginep beberapa malam di cabinnya yang megah itu. Ternyata memang si cabinnya ini bener-bener angker gitulah, berhantu gitu. Terus katanya si Ford, yang ku tahu tentang perhantuan itu adalah kalau mereka tuh selalu punya alasan tersendiri gitu. Oke, pokoknya intinya saya nggak bisa buka the photographic proof di bawahnya, proofnya. Maksudnya di balik kertasnya karena ya saya tidak bisa membukanya dan saya tidak tahu dalamnya apa. Kalau saya tahu, saya kasih tahu kalian. Oke, restless spirits are looking for someone to put them to rest. Nah, jadi pokoknya restless spirits itu kayak hantu gentayangan gitulah, gentayangan. Pokoknya hantu gentayangan ini tuh selalu mencari manusia untuk membantu si hantu-hantunya ini untuk istirahat gitulah. Di sini sebelahnya ada ectoplasma sample. Ini sebenarnya beda ya, bukan ektoplasma yang membran plasma yang kayak di biologi, tapi ini tuh kayak ektoplasma cairan untuk memanggil spirit gitu atau memanggil arwah-arwah. Dan banyak penelitian yang masih mencari tahu keberadaan si ektoplasma sample ini untuk bikin koneksi antara hantu dengan manusia gitu. Tapi saya kurang tahu sih sebenarnya. Kalau kalian tahu bisa taruh di komen di bawah karena saya takut salah sih. Tapi itu yang saya tahu aja. Lanjut. I will simply conduct a quick scenes and ask the ghost what it needs. Although forming a circle is rather hard with one person. Nah, jadi ektoplasma sampel ini tuh sebenarnya bisa untuk pemanggilan arwah dan bertanya apa yang dibutuhkan oleh si hantu gentayangannya ini. Dan walaupun membuat lingkaran pemanggil arwah tuh untuk satu orang tuh susah, jadi harus bareng-bareng gitu loh untuk ritual pemanggilan arwah itu. Terus ini sebelah kanan ada don't be fooled by guys in sheets. Jadi maksudnya adalah jangan pernah percaya sama orang yang memakai kain ditutupin gitu. Kalian bisa lihat bentuknya kayak gitu. Karena bisa jadi itu bukan manusia gitu, atau dalam itu bisa jadi hantu gitu lah intinya. Oke, I was wrong about everything, kata si Fordnya. Ternyata perkiraan dia tuh semuanya salah gitu. Alih-alih membaringkan si hantu gentayangan ini untuk istirahat, malah manggil arwah yang lain atau saudara-saudara dari hantu tersebut yang tidak wajar. The ghostly spirit is so much more complicated than I ever imagined. Ternyata lingkungan perhantuan ini tuh lebih rumit dari si Ford bayangkan gitu lah. Over the past 2 sleepless nights, I have been bedeviled by no less than 10 distinct varieties of phantom, each deadlier than the last. Dan dia bilang selama 2 malam dia itu gak tidur untuk membahas tentang si ghostnya ini yang tidak kurang dari 10 jenis ghost yang dia temuin. Dan masing-masing ghostnya ini masing-masing ghostnya ini lebih menakutkan dari yang terakhir gitu. Oke, ini adalah the end of pengertian dari the ghostnya. Kita akan lanjut jenis pertama kita yaitu I don't know, ini bacanya atau bukan. Ya, pokoknya lah. Oke, ini adalah kategori 1 dari The Ghost. So, kita mulai baca dari sebelah kiri, oke? We start on the not so deadly end of the scale. Jadi maksudnya adalah kita mulai dari skala yang tidak terlalu mematikan. Ghosts in this category pose no threat to humanity. In fact, their fondest wish seems to be an impossible desire to rejoin the human race. Jadi maksudnya, kata si Ford ini, kalau ghost kategori 1 itu dia adalah kategori yang tidak terlalu mematikan atau tidak terlalu menjadi ancaman bagi manusia. Malah keinginan terbesarnya si the ghost ini yang kategori 1 itu adalah ingin gabung lagi gitu sama manusia atau kayak pengen balik lagi gitulah. Or at least become the best friend of whatever. Oke, maaf tadi habis batuk. Or at least become the best friend of whatever person they can latch on to. Atau menjadi teman dekatnya. Pokoknya dia bisa dekatin manusia yang bisa dia dekati lah, jadi best friendnya gitu. And the category 1 I encountered in Dan's cabin kept trying to get me involved in G-rated adventures, oblivious to the fact that I'm a man in his 30s and not a 13-year-old girl. Jadi maksudnya si Ford, kategori 1 ini tuh dia ditemukan di Dan's cabin, yang kabin yang berhantu tadi itu punya Dan Corduroy.
itu selalu ngajak si Ford untuk berpetualang G-rated. Jadi kalau kalian nggak tahu, G-rated kalau kalian nonton bioskop itu biasanya kan ada film untuk 13 tahun ke atas atau berapa gitu. Nah, jadi maksud G-rated itu adalah film untuk bebas gitu ke semua usia. Jadi ada PG-rated, terus E-rated gitu. Nah, kalau G-rated ini untuk semua umur, jadi kayak nggak ada nudity, nggak ada kekerasan, nggak ada vulgar atau hal-hal yang lain yang benar-benar 18 ke atas gitu. Dan dia bilang si Fordnya, padahal kan saya udah 30 tahun, bukan anak 13 tahun, anak cewek yang 13 tahun. Jadi kalau kalian nggak tahu 13-year-old girl ini bentuknya kami udah jelas ya, bentuknya kayak Casper. Kalau kalian nggak tahu film Casper, kalian bisa tonton aja. Dia tuh kayak temenan sama manusia umur 13 tahun gitu, dan dia tuh cewek. Jadi kayak ini berhubungan dengan Casper gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada scissor code. Saya bakal translate dulu ya. Oke, ini adalah kode scissor code. Jadi three letters back. Jadi translatannya adalah creepily whispered, "Can I keep you?" Horrifying. Jadi kalau kalian nggak tahu, "Can I keep you" itu adalah salah satu dialog dari film Casper. Saya bakal tunjukin cuplikannya dikit doang. Oke, habis ini. Cat. Can I keep you? I told you I was a good dancer. Can I keep you? Casper? Oke, itu adalah video dari kata-kata "Can I keep you" dari Casper. Dan ini adalah halaman sebelah kanan. Kita lanjut aja. In other words, the only way a category 1 can harm you is by annoying you to death. Jadi maksudnya adalah, kata si Ford, dengan kata lain, si category 1 ini tuh dia satu-satunya cara itu adalah ngisengin kamu sampai mati. Kalian bisa lihat kayak di gambarnya, nerbangin barang-barang di sekitar kita gitu. Remember, show no interest in them and they will disappear. One word of kindness is enough to keep them around for years to come. Jadi intinya, note dari si Ford itu, ingat kalau kita gak ngeladenin atau pokoknya dibiarin aja gitu, lama-lama dia hilang gitu, gak gangguin kamu lagi. And ini di bawah ada making things float is their only real power. Jadi kekuatan dia satu-satunya adalah hanya bikin barang-barang sekitar kita tuh mengambang gitu, kayak terbang gitu. Kalian bisa lihat di gambarnya udah jelas banget. Dan kita lanjut ke Blacklight Editionnya, karena di page ini tuh ada pesan tersembunyi, oke? Oke, jadi ini adalah pesan rahasia menggunakan Blacklight yang dihasilkan dari page ini yang sebelah kanan. Jadi saya bakal bacain dari yang paling atas, oke? Discovery: apparently shining a black light on a ghost results in crypto transcendence, revealing the secret horrors within. Jadi maksudnya adalah penemuan gitu kan, discovery gitu. Ternyata menggunakan black light itu bisa menghasilkan transparansi kripto yang menunjukkan rahasia horor di dalamnya gitu. Dan bawahnya itu adalah never invite a ghost to a rave. This one is scarier than I realized. Katanya, kata si Fordnya bilang, jangan pernah menyambut hangat si F ini, karena sebenarnya dia tuh lebih menyeramkan dari yang kita tahu gitu. Dan itu adalah pesan rahasia kalau kita pakai black light. Jadi kalian bisa lihat bentuknya beda dari yang sebelumnya. Kalau itu ada tulangnya gitu, pokoknya creepy gitulah. Oke, itu adalah video untuk hari ini. Kita sudah bahas tentang pengertian ghost dan juga kategori 1 yaitu dan kalian bisa lihat bentuknya kayak Casper gitu. Dan untuk selanjutnya kita bakal bahas kategori yang sebanyak 10 sih sebenarnya. Ini kan kita udah bahas 1, jadi tinggal 9 kategori lagi. Dan untuk selanjutnya saya bakal upload secepatnya saya usahakan. Dan juga terima kasih udah nonton untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share. Jangan lupa untuk nyalain notifikasi juga supaya kalian tidak ketinggalan video untuk selanjutnya. Dan terima kasih semuanya. Have a nice day.